Salam Bapak Ibu saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa kembali. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah jangan bosan berdoa. Bahan renungan diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Pada minggu ini kita memasuki minggu biasa yang ke-29. Dalam sabda Injil kita mendengarkan Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang hakim yang lalim yang terus didesak oleh si janda yang miskin untuk menolongnya dalam perkara yang dihadapinya. Karena terus-menerus didesak, akhirnya si hakim yang lalim itu meluluskan permintaan si janda itu. Bapak Ibu saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui perumpamaan ini sebenarnya Yesus berpesan agar kita tidak pernah jemu berdoa kepada Allah. Berdoa merupakan komunikasi personal antara kita, antara manusia dengan Allah. Dan dengan berdoa, hati kita semakin didekatkan dengan Allah itu sendiri. Dan menurut Santo Thomas Aquinas, berdoa yang baik bukan hanya doa yang memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita, melainkan menyerahkan diri pada kehendak ilahi. Bapak Ibu saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perumpamaan tadi kita mendengarkan sikap seorang hakim yang lalim, yang karena terdesak oleh permintaan yang terus-menerus oleh seorang janda yang miskin, kemudian dia meluluskan permintaan si janda itu. Dan bahkan dikatakan hakim itu sebagai hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Tuhan, dan hakim yang tidak menghormati siapapun, seperti diungkapkan dalam Injil Lukas bab 18 ayat 2. Namun akhirnya ia luluh dengan permintaan si janda itu yang terus-menerus memohon kepadanya untuk membela perkaranya. Injil Lukas bab 18 ayat 3. Bapak Ibu saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, para janda dalam kehidupan bangsa Yahudi pada umumnya adalah miskin dan lemah. Mereka sering diperlakukan tidak adil. Dan si janda dalam kisah Injil pada hari ini adalah seorang yang miskin dan dia merasa diperlakukan tidak adil. Karena itu ia meminta terus-menerus kepada si hakim itu. Ia tidak punya uang untuk membayar hakim itu. Ia terluka dan terus memohon pertolongan kepada si hakim. Dan permintaan tulus ini lahir dari kebutuhannya yang sangat mendalam, dan dia sangat percaya bahwa hakim mau membantunya. Bapak Ibu saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, pesan Tuhan bagi kita adalah kita diminta untuk belajar setia di dalam doa kita. Bukan hanya sekedar ada keperluan saja kita berdoa. Doa yang tidak jemu-jemu adalah doa yang berkanjang di dalam iman. Doa itu mestinya terus-menerus menggema dalam berbagai situasi hidup yang kita alami, suka duka kehidupan yang kita alami, harapan dan kecemasan yang kita alami. Kiranya doa itu selalu mengalir di dalam kehidupan kita, baik dalam situasi suka dan duka, sukacita dan kesedihan. Kiranya doa itu selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita merawat hidup doa kita dengan iman yang penuh cinta kepada Tuhan. Dan sekali lagi supaya kita jangan pernah bosan untuk berdoa, karena pada saatnya Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.